Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar kali ini khatib akan menyampaikan tentang saripati pesan dari Isra Mi'raj terkait dengan pesan sosialnya. Kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, selain peristiwa menerima wahyu pada malam 17 Ramadan, di antara juga peristiwa besar yang dialami Rasulullah dan itu terjadi di malam hari adalah yaitu tentang Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah. Ini adalah sejarah kenabian beliau yang memberi pelajaran dan pesan yang besar bagi kita umat Islam. Tapi jangan kita memahami sejarah Nabi itu tentang mukjizatnya, mukjizat sebagai rasul dan nabinya saja. Kita hafal tahunnya, kapan terjadi, naik ke langit keberapa, pakai burak apa atau tidak, yang biasa kita dengar sehari-hari. Tapi peristiwa yang dialami Rasulullah itu adalah mari kita bisa mengambil saripati. Apa pesan, apa petua hidup untuk kita dalam menjalankan ajaran agama kita sehari-hari. Setidaknya hadirin, kalau kita membaca peristiwa Isra Mi'raj, banyak sekali pesan yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah diisrakannya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salah satu pesan penting adalah mari kita jaga kebersamaan. Mari kita teguhkan persatuan dan solidaritas kita bersama sesama manusia. Kenapa? Nabi itu kan diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa. Berangkat dari masjid, titik akhir perjalanan di bumi juga beliau sampai di masjid. Jadi apa yang ingin disampaikan dari peristiwa ini? Hadirin, masjid itu adalah simbol identitas umat Islam bisa berkumpul. Di masjid itu umat Islam gampang sekali kita bersama-sama hadirin. Di masjid juga umat Islam mudah sekali kita bersalaman usai melaksanakan sholat walaupun kita tidak saling mengenal. Bahkan di lingkungan sosial kita, lingkungan rumah kita, tempat paling gampang kita bergaul dan kenal dengan orang lain adalah masuklah ke masjid dan aktiflah di dalamnya. Karena di situ sehari-hari kita bertemu dengan orang lain. Jadi kemanapun arah hidup kita, dimanapun kita bergaul sebagai umat Islam, maka dahulukan rasa persaudaraan itu, rasa kebersamaan itu. Dalam salat berjamaah di masjid, kita sujud bersama-sama, ruku bersama dengan bacaan yang sama. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Islam itu mengharapkan umatnya bisa bergaul secara baik? Kita nggak perlu saling tegang,
kita hidup bertetangga secara sehat, saling bisa menghargai tanpa selalu merasa lebih terhormat. Karena Islam menginginkan dengan ajaran Rasulullah, kita semua dapat hidup bahagia dan tenang. Dengan lingkungan sosial yang baik kita bisa hidup tenang. Dan hakikat kebahagiaan hadirin sekalian adalah kebahagiaan sosial. Sekali lagi, hakikat kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sosial. Semakin orang mendapatkan kebahagiaan sosial, maka secara individu, secara pribadi, kebahagiaan juga akan tumbuh di dalam diri kita. Enggak mungkin kita tenang hidup kita, bahagia diri kita kalau sesama tetangga saja kita tidak akur, tidak harmonis. Makanya Nabi katakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Artinya kalau kita pahami, enggak akan bahagia di dunia, enggak akan tenang hidupnya kalau qati'ur rahim, kalau orang suka tak akur, suka membuat masalah dengan orang lain. Enggak mungkin ada kenyamanan dalam hidup kita kalau kita bergaul sering bermasalah dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat itu Nabi katakan, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang itu salah satunya adalah al-jarus sholih. Kita bertetangga dengan orang baik, kita punya tetangga yang baik, kita bergaul dengan yang baik. Dan punya tetangga yang baik itu adalah kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah. Karena tidak akan tenang dan nyaman hidup kita dengan segala kemauan harta kita jika memberi saja kepada orang lain kita enggak mau. Karena itu hadirin, sekali lagi, masjid itu adalah simbol kebersamaan. Masjid itu adalah tempat menyatakan diri kita sama di hadapan Allah lewat gerakan salat dan bacaan salat kita. Itu sebabnya ada tuntunan dalam Islam tentang silaturahmi. Silaturahmi itu wujudnya adalah menyambung rasa kasih. Kita berkomunikasi baik dengan orang lain. Bukankah doa yang dianjurkan ketika kita masuk di dalam masjid, ditempel di pintu masjid itu, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah kepadaku. Apa yang kita minta kepada Allah untuk dibukakan? Abwaaba rahmatika, sudut-sudut pintu-pintu rahmatmu. Dan kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu dekat dengan hati yang lapang untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling mengayomi satu sama lain. Karena itu irhamu man fil ardh, sayangilah, hargailah, hormatilah siapa saja di muka bumi ini, maka yarhamkum fis sama, maka segala apa yang ada di langit yaitu Allah dan para malaikatnya akan merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj, sisi lain tentang Isra Mi'raj Nabi itu adalah selalu dikaitkan dengan salat 5 waktu. Perjalanan atau Isra-nya itu di bumi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tetapi ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7, itu berkaitan dengan salat yang diterimanya. Jadi antara masjid dengan salat itu dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Salat berjamaah misalkan, dari segi keutamaan begitu besar yang diberikan oleh Allah, begitu mulia keutamaan yang didapatkan orang mereka yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, dengan bisab'in wa isyrina darajah, dengan 27 derajat yang diberikan oleh Allah. Satu pertanyaan, kenapa orang yang salat berjamaah di masjid itu diberikan 27 derajat? Karena kita melangkah ke masjid, datang ke masjid, kita salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, kemudian kita takbir bersama, sujud, baca Fatihah bersama, rukuk bersama, duduk bersama, usai salaman kita bisa, usai mengucapkan salam kita salaman, doa bersama, bahkan wirid bersama. Jadi kebersamaan sama-sama dalam urusan berjamaah itu
Allah letakkan kemuliaan. Innallaha ma'al jamaah. Allah itu senang bersama orang-orang yang suka berkumpul dengan pada kebaikan. Hadirin sekalian, namun ada fenomena atau yang berkembang di kalangan umat Islam saat ini. Mohon maaf, yaitu semangat yang besar membangun masjid yang mewah. Masjid dengan segala keunikan, dengan segala fasilitas lengkap dan sebagainya. Kalau kita berjalan melewati kota, hampir sudut-sudut kota sekarang itu dengan masjid yang mewah dan bagus. Ini sesuatu yang sangat baik bagi umat Islam. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat baik. Sebab kalau mau kita sholat, masjid harus nyaman. Masjid harus bersih, membuat kegiatan ibadah kita juga lebih nyaman dan khusyuk. Persoalannya adalah, apakah kemewahan masjid itu turut sebanding dengan kemakmuran masjid itu sendiri? Apakah jamaahnya ramai-ramai untuk berjamaah datang ke masjid? Atau hanya sekedar orang menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengunjungi berfoto-foto? Ataukah masjid itu sebagai hanya rutinitas jadwal majelis taklim ibu-ibu untuk datang mengunjungi berfoto-foto? Karena hakikat masjid sebenarnya sebagai pusat dakwah, sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat ilmu. Hadirin sekalian, ini adalah penting bagi kita bagaimana masjid itu kita makmurkan. Bahkan kalau kita ingin melihat orang beriman dan orang Islam, itu dapat dilihat di masjid. Kalau orang Islam, dia akan datang ke masjid kalau sholat Jumat saja, kalau di awal sholat tarawih, kalau di akhir sholat tarawih. Tapi kalau kita ingin melihat orang yang beriman, lihatlah apakah dia sholat berjamaah setiap hari kalau dia punya waktu luang. Orang yang beriman itu mau di awal Ramadan, mau di tengah Ramadan, mau di akhir Ramadan, pasti dia ada. Karena itulah Allah katakan, innama ya'muru masajidallah. Innama adatu hasr. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan memakmurkan masjid itu. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, idza ra'aitumur rajula, kata Nabi, kalau engkau melihat seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, hatinya terdorong untuk salat berjamaah, fashhadu lahul iman. Saksikanlah bahwa orang itu beriman. Karena yang mendorong kita datang ke masjid itu adalah panggilan iman itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.